Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 materi tentang ekosistem terumbu karang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian terumbu karang. Terumbu karang merupakan sebuah komunitas biologis yang berada di dasar laut, yang membentuk struktur padat yang kokoh dan terbuat dari bahan kapur. Bagi ahli biologi, terumbu karang merupakan suatu ekosistem yang dibentuk dan didominasi oleh komunitas koral. Selanjutnya, ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang adalah ekosistem di dasar laut tropis yang dibangun terutama oleh biota laut penghasil kapur CaCO3, khususnya jenis-jenis karang batu dan alga kapur, bersama-sama dengan biota yang hidup di dasar lainnya seperti jenis-jenis moluska. Ekosistem terumbu karang sebagian besar terdapat di perairan tropis. Selanjutnya, tip-tip ekosistem terumbu karang, yaitu terdiri dari 3. Yang pertama, akuatik atau air. Contohnya seperti ekosistem air tawar. Yang kedua, terestrial atau darat. Contohnya ekosistem hutan hujan tropis. Dan yang terakhir, buatan. Contohnya bendungan dan sawah. Selanjutnya, tip-tip terumbu karang berdasarkan bentuknya. Yang pertama, terumbu karang keras seperti brine coral dan electron coral merupakan karang batu kapur yang keras yang membentuk terumbu karang. Yang kedua, terumbu karang lunak seperti Sea Pingers dan Sea Whips tidak membentuk karang. Selanjutnya, tip-tip terumbu karang berdasarkan bentuknya. Yang pertama, terumbu karang tepi berkembang di mayoritas pesisir pantai dari pulau-pulau besar. Yang kedua, terumbu karang penghalang biasanya tumbuh di sekitar pulau sangat besar atau benua dan membentuk gugusan pulau karang yang terputus-putus. Yang ketiga, terumbu karang cincin yang mengelilingi batas dari pulau-pulau vulkanik yang tenggelam sehingga tidak terdapat perbatasan dengan daratan. Dan yang terakhir, terumbu karang datar. Terumbu ini tumbuh dari bawah ke atas sampai ke permukaan dan turun waktu geologis membentuk bentukan pulau daratan. Selanjutnya, faktor-faktor pertumbuhan terumbu karang. Yang pertama, cahaya matahari merupakan faktor paling penting dalam pertumbuhan terumbu karang karena cahaya matahari digunakan oleh zooxanthellae dalam proses fotosintesis. Yang kedua, suhu dapat membatasi sebaran terumbu karang secara geografis. Suhu optimal untuk kehidupan karang antara 250 Celcius sampai 280 Celcius dengan pertumbuhan optimal rata tahunan berkisar 230 Celcius sampai 300 Celcius. Secara fisiologis, salintis kadar garam sangat mempengaruhi kehidupan hewan karang. Terumbu karang memerlukan salintis yang relatif tinggi untuk pertumbuhan. Dan yang terakhir, kekeruhan perairan dapat menghambat penetrasi cahaya yang masuk ke perairan dan akan mempengaruhi kehidupan karang karena karang tidak dapat melakukan fotosintesis dengan baik, sedangkan sedimentasi mempunyai pengaruh yang negatif. Itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Kiki Fatmala. Selanjutnya yaitu ancaman ekosistem terumbu karang. Yang pertama, Indonesia merupakan negara yang mempunyai potensi terumbu karang terbesar di dunia. Membuang sampah ke laut dan pantai yang akan mencemari air laut. Membawa pulang ataupun menyentuh terumbu karang saat menyelam. Satu sentuhan saja dapat membunuh terumbu karang. Ketiga, pemborosan air. Semakin banyak air yang digunakan, maka semakin banyak pula limbah air yang dihasilkan dan dibuang ke laut. Yang keempat, penggunaan pupuk dan pestisida buatan. Seberapapun jauh letak pertanian tersebut dari laut, residu kimia dari pupuk dan pestisida buatan pada akhirnya akan terbuang ke laut juga. Yang kelima, membuang jangkar pada pesisir pantai secara tidak sengaja akan merusak terumbu karang yang berada di bawahnya. Yang keenam, terdapatnya predator terumbu karang seperti sejenis siput drupela. Yang ketujuh, penambangan. Yang kedelapan, pembangunan pemukiman. Yang kesembilan, reklamasi pantai. Dan kesepuluh, polusi. Upaya pelestarian terumbu karang. Yang pertama yaitu menjadi turis yang bertanggung jawab, yaitu dengan melakukan hal-hal berikut: tidak menghantam atau menyentuh terumbu karang,
Membenturkan kapal ke terumbu karang dapat mengakibatkan kerusakan serius. Yang kedua, mengurangi kerusakan lingkungan, yaitu dengan melakukan hal-hal berikut ini. Memburuknya situasi lingkungan secara umum adalah cara tidak langsung tindakan manusia yang menyebabkan kerusakan pada terumbu karang. Yang ketiga, membantu mengedukasi masyarakat setempat mengenai terumbu karang. Boikot metode memancing yang merusak. Tidak menggunakan produk yang didapat dari kegiatan perusakan lingkungan adalah salah satu cara membantu melindungi terumbu karang. Yang selanjutnya, penghuni terumbu karang, yaitu yang pertama tumbuh-tumbuhan. Ganggang atau alga merupakan suatu kelompok tumbuh-tumbuhan yang besar dan beraneka ragam yang biasanya terdapat di lingkungan akuatik. Yang kedua, Avertebrata, yaitu hewan karang dari filum Cnidaria, merupakan kelompok-kelompok utama dari dunia hewan yang sangat penting dalam ekologi terumbu karang. Yang keempat, ikan karang. Yang kelima, reptilia. Reptilia yang terdapat pada ekosistem terumbu karang hanya dua kelompok, yaitu ular laut dan penyu. Dua kelompok ini terancam punah. Ular ditangkap untuk kulitnya dan penyu terutama untuk telurnya. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.